Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya, dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di Hari Yang Sama Selama 100.000 Tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya terlihat bahwa Lin Yue dan juga Kinji membuat 3 GP di sana. Lalu dia kembali lagi ke sekte. Kita masuk ke part selanjutnya. Di part selanjutnya terlihat sudah Lin Yue, Kinji bersama dengan yang lainnya. Di sana Liu Wuhen berkata, "Ketua, sebagian dari Dewi Suci terus mengikuti Tetua Long, ingin tetap di sini. Di sekte Below Sun-King harus bagaimana kita?" Lin Yue berkata, "Jika seperti ini, biarkan mereka naik ke kapal perang sekte Wang Xian saja." Datanglah Kinunian. "Kak Lin, kamu sudah kembali. Semua hal yang kamu sampaikan sudah diselesaikan. Ini ada aset yang penting dari Kaisar Iblis Kie. Berharap kalian bisa menerimanya. Ya, bagikan saja pada semua orang. Aku tidak butuh lagi." Oh, Kak Lin memang baik hati orangnya. Baik sekali. Tidak tahu apa rencana Kak Lin selanjutnya. Aku ingin pergi ke selatan dan mencari cermin langit pusaka yang membuat aku berdarah. Aku ingin balas dendam. Kuharap bisa pergi bersamamu, Kak Lin. Tapi sekte Below Sun-King sekarang sangat kacau. Tidak. Kamu tetap di sini. Kamu adalah kaisar baru North Boundary, menggantikan Kaisar Iblis Kie. Kamu tetap di sini. Aku akan membawa yang lainnya untuk menyelesaikannya. Lalu terlihatlah Liu Wuhen dan juga Tetua Long. "Raja Suci, jika ingin pergi ke wilayah selatan, boleh bawa aku." "Ya, aku juga." "Ya, kami juga," kata Tetua Yang dan juga Ching Er. Lalu Ye Mingwei terlihat mau ikut, tapi ayahnya tidak boleh. "Jangan Ye Mingwei, itu terlalu bahaya." Lalu mereka semua pun pergi ke selatan. Baik, sekarang aku putuskan. Tetua Liu Wuhen, Tetua Long, dan Jian Chier menemaniku pergi ke wilayah selatan. Para Dewi Suci semuanya mengikuti Yi Yi dan Ketua Qin kembali ke daratan Hongmeng ya. Sekarang semuanya bubar. Besok pagi berangkat pergi ke wilayah selatan. Baik. Kinji berkata, "Loh, Tetua Yang, kenapa kamu tidak ikut ke selatan?" "Ya, Ketua, sebenarnya Raja Suci sudah memberikan tugas lain padaku." Terlihat di sana sebuah kertas. Ajaran Buddhisme mulai merosot. 6 sekte baru akan memimpin di jembatan kuno. Ada sebuah keluarga pedang kuno bisa mengalahkan tahap emperor. Orang ini sudah meninggal. Pedang suci sudah disegel cukup lama. Sudah waktunya kembali muncul di dunia ini. Kinji bertanya-tanya, "Apa maksudnya ya?" Aku juga nggak tahu. Raja Suci menyuruhku pergi ke jembatan kuno. Aku juga tidak tahu. Harus nyari 1 orang katanya. Lalu terlihatlah keesokan harinya. Di sana pergilah Lin Yue bersama dengan tetua yang dipilih. "Terima kasih atas kapalnya, Kaisar Ye. Kami pergi dulu." Mereka pergi dengan menaiki kapal Kaisar Ye. Terlihat di sana Lin Yue berkata kepada yang lainnya, "Kalian semua berjaga di sini ya, untuk menyiapkan formasi transisi yang aku berikan kepada kalian tadi. Menuju ke wilayah selatan, aku masih ada urusan lain." "Hei, jangan sembunyi lagi dong. Cepat keluarlah." Apakah kamu dari awal sudah mengetahui aku ada di kapal ini?" Ye Mingwei pun di sana juga, padahal ayahnya tidak memperbolehkan dia pergi. "Ya, kapal yang diberikan Kaisar Ye, kamu tidak di sampingnya. Memangnya masih bisa pergi kemana lagi?" "Ya, aku sampai memutuskan hubungan anak ayah dengan ayahku. Aku sampai berdebat. Dia baru setuju aku ikut bersamamu.
Aku sudah melakukan sampai tahap ini. Apakah kamu masih tidak mau? Tidak mau itu? Tidak mau apa sih? Kamu jelas-jelas sudah tahu maksudku. Aku mau kimochi. Seketika Lin Yue mengadu jigongnya dengan Ye Mingwei. Mereka beradu jigong di sana. Setelah itu mengangkat Ye Mingwei terlihat seperti ke kasur. Ye Mingwei, apa yang kamu katakan benar ya? Aku akan menjadi pendosa berat jika tidak baik-baik pada gadis cantik sepertimu. Terlihat mereka sudah di kasur dan terlihat mereka semua main tindih-tindihan. Sepertinya ini adalah permainan baru yang dikembangkan oleh Sekte Wangzian, main tindih-tindihan. Namun, Ye Mingwei berkata, pelan-pelan sedikit. Ya, tenang saja. Aku akan lembut. 1 jam kemudian, di sana terlihat mereka sepertinya sudah sampai ke selatan. Ini tempat apa? Ini adalah wilayah selatan, desa Feng Yue. Terlihat di sana ada pohon besar. Lalu Lin Yue berkata, kita sudah sampai di wilayah selatan. Inilah desa Feng Yue, Sekte Feng Yue. Selanjutnya kita akan pergi menghadiri konferensi Feng Yue. Lin Yue mengumpulkan semuanya. Mulai dari sekarang, demi kerahasiaan status, kalian semua memanggil aku Tuan saja, jangan Raja Suci, oke? Dan jejak dari Kaisar Buddha 9 kepala pimpinan dari wilayah selatan ini tidak jelas. Siapa yang memimpin wilayah selatan ini? Wilayah selatan ini malah dibagi lagi pada 8 sekte wilayah selatan. Kali ini kita mencari cermin langit pusaka, harus dimulai dari Sekte Feng Yue. Konferensi Feng Yue adalah konferensi akbar yang besar. 10 tahun sekali Sekte Feng Yue mengadakannya. Di sana ada adu minum arak, adu kecapi, adu senjata, adu teknik bela diri. Semuanya adalah acara di dalam konferensi Feng Yue. Kita harus memenangkannya. Aku juga ingin melihat. Sampai saat itu aku akan mentraktir kalian minum arak suci langit. Arak suci langit? Ada uang pun belum tentu bisa membelinya, Tuan. Liu Wuhan berkata, Tuan mengatakan adu minum arak, adu kecapi, adu senjata, adu yang lain-lain, aku paling mahir. Tapi untuk main kecapi aku tidak mahir. Ya, Tetua Liu, tenang saja, aku bisa bermain kecapi kok, kata Ye Mingwei. Lalu terlihat mereka seperti menabrak pohon. Sekte Feiyun tinggal di atas pohon memangnya, Tuan Lin? Tidak, mereka tinggal di dalam pohon. Apa? Di dalam pohon? Terlihat di sana setelah memasuki pohon. Wah, berbeda dengan penampilan luar. Sekte Feiyun sangat indah. Tempatnya sangat-sangat indah sekali. Kak Lin, di dunia ini masih adakah tempat yang belum kamu pergi? Tentu saja ada, di dunia ini sangat besar kok. Lalu monyet menunjuk ke satu arah. Monyet, kamu ingin ke sana? Ya sudah, sana pergi aja. Oke, kalau begitu kita pergi ke tempat penghentian kapal di sekitar restoran Feng Yue saja ya. Aku merasa banyak yang datang. Di sana mereka pun berjalan ke restoran. Namun terdapat seseorang di sana. Halo, aku Nanggong Li dari Sekte Nangong. Kalian seharusnya bukan orang dari 8 sekte kan? Iya, kami dari Sekte Wangzian. Halo semuanya, kata Liu Wuhan. Kak, mereka pasti dari sekte kecil sampai tidak bisa masuk ke Sekte Feiyun. Abaikan saja mereka. Ya benar, akhirnya mereka pergi tidak membantu. Tunggu, kata Liu Wuhan. Abaikan saja. Hanya sosok kecil, tidak perlu mempedulikan mereka. Mereka adalah orang-orang kecil. Yang kita cari adalah orang dari Sekte Yaozu. Ayo cari makan dulu. Restoran Feng Yue. Cheers, cheers. Kalian makan dan minum sepuasnya, Gi. Hari ini aku yang traktir. Kalau begitu, aku tidak sungkan-sungkan lagi untuk makan. Dasar kau lakus, Tetua Liu. Apa yang kamu katakan? Terdengar suara di belakang mereka. Jika kali ini tidak mendapatkan benda itu, maka garis keturunan kita ini pasti akan merosot. Masa depan Sekte Yaozu tidak ada hubungan denganmu lagi. Terserahlah apa maumu, apa yang mau kau lakukan. Ayah, aku akan berusaha kok, ayah. Berusaha apanya? Tidak ada gunanya. Aku mendengar kamu memanggil bala bantuan, tetapi sekarang bala bantuanmu sudah direbut oleh Zia Kuangsan. Ujung-ujungnya tetap saja harus mengandalkan aku, ayahmu. Kenapa aku tidak memiliki anak laki-laki sih? Terlihat bapak tersebut bernama
Ziasan. Kita panggilnya Ziasan, anak kedua dari ketua sekte Yaozu. Lalu dia mempunyai anak lagi, seorang wanita bernama Xiabing, putri dari Ziasan. Dia menangis di sana. Lin Yue melihatnya. "Kak Lin, mereka tadi mengatakan mereka dari sekte Yaozu tahu," kata Ye Mingwei. "Ya, kalian tunggu di sini ya. Aku akan pergi menaklukkan wanita itu." Lalu Li Wuhen yang juga tetua Long menontonnya. Raja Suci ini masih berusia muda ya. Bagaimana bisa seorang wanita lagi marah-marah dia dekati? Hei tetua Liu, Raja Suci ini bukan orang biasa tahu. Lihat aja nanti. Lin Yue berkata kepada Xiabing, aku bisa membantumu mendapatkan tungku Sengxin. Kenapa kamu mengetahuinya? Siapa kamu? Iya, aku juga mengetahui nama kamu, Xiabing. Sebulan yang lalu kamu mengeluarkan biaya tinggi mengundang orang-orang untuk membantu kamu kan? Orang-orang dari sekte Beiling membantu. Tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang dari kakak sepupumu. Dia mengkhianatimu kan? Padahal kamu sudah membayarnya. Intinya kamu sudah dipermainkan oleh mereka. Aku benar tidak? Sambil duduk di mejanya Xiabing. Ya, pantas saja aku merasa ada yang tidak wajar. Kenapa bisa begitu mudah berjumpa dengan ketua sekte Beiling pada saat itu? Mereka mengkhianati. Ya, kamu tidak perlu putus asa. Aku dapat membantumu kok. Kamu percaya tidak? Tetua Long, tetua Li Wuhen tetap menontonnya. Alurnya seharusnya bukan seperti itu, kata Li Wuhen. Kamu masih terlalu polos, Li Wuhen. Ye Mingwei berkata, tetua Liu memangnya ada pacar ya? Tidak ada. Aku sudah jomblo 40 tahun. Ya, kalau kamu jomblo 40 tahun, kenapa kamu berlaga seperti master cinta pula? Lin Yue lagi berbicara dengan Xiabing. Aku yakin bisa memenangkan 2 hadiah sekaligus kok. Kamu yakin bisa mendapatkannya sekaligus mengandalkan diri kamu sendiri? Datanglah Li Wuhen dan juga tetua Long di sana secara tiba-tiba mengganggu. Masih ada kami kok, tenang saja. Lalu datanglah ayahnya Xiabing, Ziasan. Xiabing, siapa mereka? Ayah, mereka adalah bala bantuan baru yang aku cari. Tetapi Ziasan, ayah dari Xiabing, sudah mencari bala bantuan yang lainnya. Kasia, kami sekte Shuesa. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan 8 sekte besar, tapi kami terkenal. Kami bisa membantumu. Tapi kenapa kami berjumpa dengan sekelompok manusia yang ini? Tetua Long kesal. Hei, siapa yang manusia tidak berguna? Kalian yang di sini yang tidak berguna mau berkelahi. Apa? Kalian ingin berkelahi denganku? Pucek. Lalu terlihat di sana juga ada Xia Guangsan yang mengkhianati Xiabing, kakak sepupu Xiabing. Lalu ada juga ketua sekte Beiling, Xiao Hanyu. Kita panggilnya Xiao Hanyu dan juga Xia Guangsa. Wow, adik Xiabing. Konferensi Feishu belum dimulai. Kenapa sudah mulai bertarung di sini saja? Memanggil orang-orang seperti ini tidak penting. Zhou Kusang, ini masalahku. Kamu tidak perlu mengaturnya. Lalu kakek juga yang menyuruhku mencari bala bantuan di luar sekte Yaozu. Nona Xiabing, aku hanya memilih orang yang paling tepat. Tapi kenapa kamu memilih orang-orang seperti ini? Ketua sekte Beiling berkata, pantas saja Nona Xiabing berani menyalahiku. Ternyata mencari beberapa orang lemah datang membantu begini ya. Siapa yang lemah? Tuan, ini adalah tamu agung yang aku cari. Kalau begitu tamu agung ini apakah berani bertarung denganku? Lin Yue tersenyum. Jika kalian yang menang, kalian tidak perlu mengusirku. Kami akan pergi dengan cara berlutut dari sini. Cukup pemberani ya. Berharap kamu bisa menepati omonganmu. Ya, boleh saja bertarung denganmu. Tetapi pertarungan kecil tidak menarik sama sekali. Aku mau bermain lebih besar. Bunuh-bunuhan, hidup dan mati. Baik, ada yang mau mencari mati. Ini akan lebih bagus. Semangat ketua Xiao. Sekelompok manusia lemah saja. Xiaoyi, kamu sendiri aja udah cukup melawan mereka semua. Betul. Ayo, siapa yang duluan? Xiaoyi, ketua kedua sekte Beiling. Aku, Li Wuhen. Lin Yue berkata, memberikan kisi-kisi atau petunjuk. Telinganya adalah bagian mematikannya. Setelah itu Li Wuhen bersiap. Dan dia berpikir, orang ini kultivasinya di atasku. Jika saja Raja Suci tadi tidak memberitahuku kelemahannya, aku mungkin tidak bisa menang. Tusukan maut! Tidak mengenainya. Kultivasi yang lebih rendah dariku masih berani berlagak. Pelepasan kekuatan Reiki.
Cepat sekali. Tapi Liu He bisa menghindarinya. Aku harus menyelesaikannya dengan cepat. Tusukan maut kedua. Kenapa sih ketakutan sampai tusukan pun melenceng dari sasarannya? Ini waktunya. Tusukan maut ketiga. Terlihatlah tusukan itu berbelok ke telinganya. Dia pun meninggal dunia di sana. Apa? Xiao Yi mati. Tetua kedua sekte Beiling mati. Aku bunuh kau ya. Mati sana. Xiao Chuan, tetua pertama sekte Beiling. Lawanmu adalah aku, kata Jian Qier. Serahkan padamu, Jian Qier. Mereka beradu pedang di sana. Ternyata mereka sama-sama memiliki jurus pedang berubah menjadi pedang suci. Ya, ting ning 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 ning. Pedang itu ditepi semuanya. Dia berkata, gadis kecil ini tak menyangka sudah mencapai jurus pedang tingkat kedua. Muncul pedang pembunuh segala arah. Jika sudah menjadi musuh, tidak akan membiarkanmu hidup di dunia ini. Bodoh, lihat ke atas, lihat ke atas. Dan terlihat dari atas ada Jian Qier mencuri momen. Ya. Terdapat duri-duri menancap dari atas dia pun bucat-bucat hingga metong. Bodoh, semuanya jangan harap bisa hidup. Guimo, wakil ketua sekte Beiling sekarang, maju menghantam Jian Qier. Mati sana. Mundur. Baik, kuserahkan pada tetua Long. Ya. Restoran pun hancur seketika. Ternyata kamu orang yang paling kuat di antara yang lain ya. Inikah kata-kata terakhirmu? Kata tetua Long. Kamu jangan mendekat, jangan mendekat. Hentikan. Terlihat ada seseorang kakek-kakek. Zia Jie, anak pertama ketua sekte Yaozu, ayah dari Zia Guangsan. Kakak, kenapa kamu datang ke sini? Kenapa? Tungku Sengking berhubungan dengan penyakit ayah. Aku tidak boleh datang ke sini memangnya. Siapa kamu? Memiliki niat membunuh sekujur tubuh. Beraninya melukai tamu agung sekte Yaozu. Ingin mati kamu. Tuan Jia, tolong aku, Tuan Jia. Kamu tidak layak mengetahuinya siapa kita. Dasar manusia liar. Aku akan memperlihatkan kehebatan sekte Yaozu. Hentikan. Ini adalah tugas aku, diberikan kepada kakek untuk mencari bala bantuan. Kenapa pada ikut campur semuanya? Tuan Lin, ayo kita cepat pergi, Tuan Lin. Zia Bing, kamu membiarkan bawahanmu melukai orang, tidak berencana memberikan penjelasan pada pamanmu ini. Penjelasan? Kata Lin Yue. Kalau begitu sih aku memberikan penjelasan kepada kalian deh. Lihat ini penjelasanku. Long Lin. Seketika Long Lin memenggal kepala orang dari sekte Beiling. Laksanakan, Tuan. Apa? Dia membunuhnya. Mereka semua kaget. Dia membunuhnya. Iniwe hanya berkata, nih, ini penjelasanku. Apakah cukup dengan begini? Beraninya membunuh orangku, kata ketua sekte Beiling. Jangan gegabah. Aku tidak tahu kalian berasal dari sekte apa. Remaja ini memancarkan aura membunuh yang kuat. Lebih baik jangan menyinggungnya. 10 tahun yang lalu, masalah pemusnahan klan pedang garis keturunan yang utama. Lin Yue berpapasan dengan kakek itu. Aku akan mencarimu untuk menyelesaikannya, kakek. Ayo pergi semuanya, kita kembali. Baik. Siapa dia? Kakak, aku juga tidak tahu siapa dia. Periksa, cepat, utus orang memeriksanya. Di sana Ziaji, anak pertama ketua sekte Yaozu pun kaget dan marah. Ia ingin mencari asal-usul Lin Yue dan orang-orangnya. Dan itulah part kali ini. Terima kasih kalian telah menonton dari part 1 sampai sekarang. Dadah semuanya, bye-bye.
Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.